minasan! Spoiler lengkap chapter 1132 One Piece telah rilis dengan judul Petualangan di Pulau Elbaf, di mana bajak laut topi jerami dan para prajurit raksasa pun akhirnya berkumpul bersama di sebuah desa yang indah di Pulau Elbaf, serta munculnya siluet seseorang dengan rambut panjang sembari menggunakan topi Wano Kuni. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Pada cover chapter 1132 One Piece dengan judul Anak Oni Yamato dan Pengembaraan Kuil Suci Inari bagian ke-19, di mana akhirnya Yamato tiba di Kastil Udon yang sedang dibangun kembali tepat di tengah-tengah bekas penjara tambang. Spoiler pun dimulai di mana kapal Great Eyrick yang akhirnya tiba di pelabuhan Elbaf. Seorang anak kecil lalu menyambut kedatangan kapal tersebut. Dan anak itu adalah anak yang sama yang berada di bar bersama Shanks pada chapter 1076. Dia bernama Colon. Anak itu pun meneriaki kapal Great Eyrick dan memintanya untuk mampir. Namun Dory dan Brogy justru berkata jika mereka akan langsung pergi ke dunia atas. Colon lalu masuk ke dalam bar dan memberitahu pelayan jika ia mengikuti Great Eyrick karena Colon ingin bertemu dengan Luffy. Colon lalu mengingat ketika Shanks menyuruhnya untuk tidak melupakan nama Luffy si topi jerami. Lalu pelayan wanita di bar itu memberikan Colon makanan untuknya dan ayahnya. Ia juga memberikan Colon makanan untuk seseorang yang bernama Ripley. Kemudian Colon pun meninggalkan bar itu. Di saat kapal Great Eyrick mendekati pelangi besar yang menghubungkan laut dan tingkat kedua pohon Elbaf, jalan pelangi diciptakan oleh para raksasa di kapal. Mereka melukis pelangi dengan painter. Kita pun melihat kapal Great Eyrick melaju di jalan pelangi saat kapal Hajrudin yang lebih kecil keluar untuk menyambut dan bergabung dengan mereka. Para kru topi jerami sangat kagum melihat kapal telah menyeberangi pelangi. Membuat Brogy tertawa karena menurutnya angin kencang hari ini adalah hari yang tepat untuk berlayar di atas pelangi. Jinbe pun merasa jika Luffy pasti sangat senang melihat jembatan pelangi. Panel lalu berpindah ke jembatan di atas Underworld, di mana Gert dan Goldberg sedang berlari dan tiba-tiba mereka melihat Luffy melompat dari Underworld. Gert yang melihatnya menyukai manusia yang lebih kecil dan menganggap Luffy sangat imut. Gert dan Goldberg pun menyapa Luffy sehingga Luffy langsung melompat ke tangan Gert. Mereka bertanya pada Luffy apa yang sedang dia lakukan di sana. Luffy pun mengingat kembali apa yang dikatakan Loki kepadanya, di mana Loki berkata jangan beritahu siapapun tentang fakta bahwa Luffy bertemu dengannya. Begitupun dengan janji mereka. Sehingga Luffy mencoba untuk berbohong, tetapi wajahnya tidak bisa berbohong, membuat Luffy keringat dingin. Melihat itu, Goldberg pun sangat panik dan berhenti bertanya kepada Luffy. Karena Goldberg berpikir mungkin Luffy telah melewati pengalaman mengerikan di Underworld. Lalu, Nami dan yang lainnya akhirnya menyeberangi jembatan. Mereka sekarang berada di dalam hutan. Di saat Rod hampir menangkap mereka, tetapi tiba-tiba kepalanya terhantam pohon raksasa yang telah ditebang. Dan ternyata itu adalah jebakan yang dipasang oleh kru topi jerami untuk menyingkirkan Rod tanpa menyerangnya secara langsung. Gert dan Goldberg pun akhirnya telah menyeberangi jembatan. Rod yang terkapar pun mengatakan bahwa terkutuklah mereka para manusia kecil. Bersamaan dengan itu, Gert pun melihat semua kru topi jerami. Membuat Rod mengenali suara Gert dan merasa jika Gert akan membantunya. Namun sialnya, Rod justru dihajar oleh Gert dan Goldberg dengan posisi serangan Hakoku menggunakan kekuatan yang normal. Serangan itu pun membuat Rod pingsan minasan. Ketika mereka semua kembali bersama, Luffy, Usopp, dan Chopper berlari ke depan untuk melihat sebuah desa yang sangat besar. Di saat bersamaan, kapal Great Eyrick dan kapal Hajrudin
mencapai desa tersebut dengan berlayar di Jalan Pelangi. Dory dan Broggy menjelaskan bahwa Elbaf memiliki 3 tingkat yang berbeda. Tingkat 3, dunia surga, tingkat 2, dunia matahari, dan tingkat 1, dunia bawah. Jadi saat ini mereka semua berada di dunia matahari yang memiliki banyak desa dan terlalu luas sehingga mustahil untuk melihat keseluruhannya. Dan desa yang mereka dekati adalah desa Dory dan Broggy, di mana desa itu tampak dibangun di atas cabang-cabang pohon di udara dengan banyak awan pulau di dekatnya. Rumah-rumahnya sama seperti yang kita lihat di desa raksasa lainnya. Dan ada juga sebuah kastil mirip dengan yang dibangun Rod dalam diorama Legonya. Salah satu raksasa pun berteriak, "Selamat datang di Pulau Elbaf." Mendengar itu, Luffy dan Usopp pun sangat tersentuh dan menangis karena gembira melihat desa tersebut. Kita lalu diperlihatkan sedikit kilas balik saat Luffy dan Usopp berbicara tentang Elbaf di akhir alur cerita Little Garden pada chapter 129, di mana Usopp berkata, "Kalian, suatu hari nanti aku bersumpah aku akan pergi ke Pulau Elbaf, ke desa para prajurit." Kemudian Luffy mengatakan, "Baiklah Usopp, ayo kita lakukan." Lalu kita pun melihat Robin, Nami, Bonnie, dan Lilith yang tersenyum kegirangan. Zoro, Franky, Brook, dan Jinbe yang tercengang. Chopper dengan matanya yang berbinar, dan King Sanji yang bersandar di dada Gert dengan nyaman. Kapal Great Eyrick dan kapal Hajruddin pun tiba di desa melalui Jalan Pelangi, sehingga akhirnya semua orang bersatu kembali. Hajruddin pun langsung meneriaki Luffy, sedangkan Franky terkejut karena ternyata Luffy juga ada di tempat tersebut. Melihat itu, Luffy pun sangat senang karena ternyata mereka semua telah tiba di Pulau Elbaf. Tetapi ketika Luffy, Usopp, dan Chopper melihat bahwa kelompok Franky telah berlayar di atas pelangi, wajah mereka pun menjadi cemberut dan segera menuju ke atas kapal. Lalu kita pun melihat siluet seseorang yang sedang berjalan di hutan. Orang tersebut memiliki rambut yang panjang dan menggunakan topi Wano Kuni. Kemungkinan itu orang yang sama dengan Crocus pada cover chapter 631. Di saat yang sama, kita diperlihatkan semua panel tersebut. Kita juga dapat membaca beberapa kotak teks. Tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkan pemandangan ini, karena ini adalah kerajaan Worldland di Pulau Elbaf. Ini adalah kerajaan raksasa yang secara kolektif disebut sebagai Elbaf. Ternyata itu adalah narasi dari Lewis Arnold, sang penjelajah yang menulis tentang Little Garden dalam bukunya yang terkenal dengan judul Breakman. Narasi Lewis Arnold berlanjut dari rumput atau pohon, tanaman merambat, hingga bunga dan serangga, ikan atau burung, termasuk semua hewan. Orang hanya bisa terkesima melihat besarnya segala sesuatu. Rekan penjelajah, waktu yang Anda habiskan di sini tidak akan sia-sia. Namun, jika saya hanya akan mencatat satu hal tentang tanah misterius Elbaf, tempat di mana segala sesuatunya sangat besar, saya harap kamu mengingat kata-kataku di suatu tempat di dalam pikiranmu. Jangan berlama-lama tinggal di negeri ini. Dan spoiler lengkap chapter 1132 One Piece pun hanya sampai di sini minasan. Wah, akhirnya mereka semua kembali bersama di sebuah desa yang indah di Pulau Elbaf. Apakah siluet tersebut adalah Shinky minasan? Atau jangan-jangan itu adalah Gaban? Lantas, apa maksud dari catatan Lewis Arnold yang menyuruh agar tidak berlama-lama di Pulau Elbaf? Untung saja pekan depan One Piece tidak libur. Yatta! Oke deh minasan, sampai di sini dulu ya. Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.